Oke. Oke, yuk. Saya akan memulai debat saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, kita telah melihat pada status quo mengenai banyaknya dan maraknya kasus-kasus penculikan yang terjadi khususnya terhadap anak-anak yang merupakan salah satu lapisan masyarakat yang paling lemah pada status quo. Maka dari itu Dewan juri yang terhormat, kami melihat adanya kebutuhan untuk mengaplikasikan sebuah strategi yang kemudian bisa melindungi masyarakat yang kita miliki dengan begitu komprehensif. Maka dari itu Dewan juri yang terhormat, kami sebagai tim afirmasi percaya bahwa media tidak seharusnya menjadi sarana untuk publikasi informasi, terutamanya informasi-informasi yang terlalu detail mengenai kasus penculikan. Dewan juri yang terhormat, sebagai tim afirmasi kami percaya bahwa perdebatan pada hari ini seharusnya berfokus untuk mencari bagaimana sebenarnya strategi yang paling akan dapat memudahkan kinerja kepolisian dan kinerja badan-badan yang terlibat, badan-badan hukum, badan-badan law enforcement yang terlibat pada kasus ini untuk kemudian menyelesaikan kasus ini untuk kemudian mendapatkan melindungi korban dan untuk kemudian menangkap pelakunya. Maka dari itu Dewan juri yang terhormat, kami percaya bahwa kepolisian seharusnya tetap memegang peranan utama dalam hal ini dan tidak seharusnya media dijadikan sebagai sarana utama dalam proses penyelesaian kasus. Namun apa sebenarnya mekanisme yang ingin tim kami bawakan? Kami percaya bahwa tidak seharusnya media kemudian media akan kami larang untuk mempublikasi detail-detail dalam memberikan informasi mengenai korban penculikan, seperti misalnya informasi terkait detail alamatnya, fotonya, ciri-cirinya maupun perilaku korban penculikan ini. Apa yang kita inginkan adalah kami ingin tetap bergantung pada sumber daya dan mekanisme intelijen kepolisian, dan polisilah yang kemudian berhak untuk menampung data-data dan informasi sehingga tidak sehingga mereka lah yang memegang kontrol apa yang data atau detail apa yang sebenarnya sudah layak untuk kemudian dikonsumsi oleh publik. Namun sebelum itu Dewan juri yang terhormat, sebagai pembicara pertama saya akan membawakan tiga argumentasi mengapa kami percaya bahwa hal ini dapat dibenarkan. Pertama, mengenai bagaimana sebenarnya pola publikasi informasi penculikan yang ada pada status quo. Yang kedua, analisa mengenai bagaimana sebenarnya esensi atau peranan media yang ada pada status quo. Dan yang terakhir, implikasi praktikalnya bagaimana informasi-informasi yang terlalu detail mengenai kasus penculikan ini kemudian akan mengkompromikan privasi para korban dan keluarganya. Pertama, mengenai pola publikasi informasi penculikan Dewan juri yang terhormat, kami percaya bahwa pada status quo terkadang informasi-informasi yang ada pada media terkait kasus penculikan terlalu berfokus kepada perilaku dan karakteristik anak yang sebenarnya tidak terlalu besar pengaruhnya dalam perkembangan penyelesaian kasus penculikan ini. Kami percaya bahwa sebenarnya apa yang kemudian media-media dan sarana-sarana ini ingin berikan hanya cenderung hanya berfokus pada hal-hal yang insignifikan, bukannya terhadap bagaimana sebenarnya perkembangan kasus ini dapat berjalan. Kami percaya Dewan juri yang terhormat bahwa hal ini ketika misalnya kita tetap membiarkan media untuk mengontrol hal ini, akan begitu besar resikonya bagi mereka untuk kemudian menyalahi bagaimana sebenarnya pola publikasi yang diharapkan. Kami percaya bahwa pola publikasi yang progresif adalah pola publikasi yang kemudian dapat menenangkan masyarakatnya, yang kemudian tidak meresahkan masyarakat dan juga dapat mempercepat proses penyelesaian kasus ini. Namun dari itu Dewan juri yang terhormat, masuki argumentasi analisa kami mengenai bagaimana sebenarnya media, esensi media dan prinsip media pada proses-proses publikasi informasi apalagi terkait kasus penculikan. Kami percaya bahwa pada dasarnya media Dewan juri yang terhormat memiliki tendensi untuk menyediakan informasi terkini dan terhangat. Itulah yang menjadi landasan mereka dalam menyuplai konten-konten yang ada pada tayangannya. Kami percaya bahwa hal ini kemudian akan mengarahkan atau membentuk sebuah kompetisi dalam penyajian berita di antara media-media yang ada pada status quo. Media-media kemudian cenderung untuk
bersaing memberikan detail-detail terlengkap mengenai perkembangan kasus itu. Misalnya hal-hal yang sudah tidak relevan lagi pada perkembangan kasus, seperti misalnya siapakah teman-teman, misalnya ada anak yang bersekolah di sekolah A dan siapakah teman-teman kelompoknya. Kami percaya bahwa Dewan Juri yang terhormat, hal itu kemudian tidak seharusnya dipublikasikan secara begitu masif kepada masyarakat. Lalu mengapa kami merasa hal ini kemudian dapat lebih baik dilakukan oleh polisi? Kami percaya bahwa apa yang perlu dipahami pada perdebatan ini ialah pertama, bagaimana sebenarnya polisi memiliki sumber daya intelijen yang jauh lebih berkapabilitas dalam menyelesaikan hal ini. Maka ketika misalnya media ingin mengambil peran ini, kami percaya bahwa mereka tidak akan memberikan progres yang begitu signifikan dalam proses penyelesaian kasusnya, dan justru hanya akan mengutamakan kepentingan mereka untuk menyajikan konten-konten yang akan membawa ketenaran atau keuntungan yang lebih besar kepada media tersebut, ketimbang membantu bagaimana sebenarnya hal itu kasus ini akan terselesaikan. Pembicara kedua saya, Dewan Juri yang terhormat, kemudian akan menjelaskan bagaimana sebenarnya kerugian dari prinsip media yang cenderung meresahkan ini, Dewan Juri yang terhormat. Lalu yang terakhir, argumentasi terkait bagaimana informasi detail mengenai kasus penculikan itu kemudian akan mengkompromikan privasi, Dewan Juri yang terhormat. Kami percaya bahwa terkadang seperti yang telah kami jelaskan, bahwa detail-detail yang ada pada informasi kasus penculikan itu terlalu berputar-putar pada hal-hal yang insignifikan. Maka kami percaya bahwa privasi para korban kemudian akan terkompromi dalam proses publikasi ini. Lalu tapi sebenarnya mengapa privasi penting untuk dilindungi, Dewan Juri yang terhormat? Kami percaya bahwa apa yang perlu dipahami ialah bagaimana sebenarnya terdapat karakteristik motif penculikan yang berfokus pada agenda-agenda yang lebih besar, Dewan Juri yang terhormat. Penculikan biasanya hanya merupakan metode untuk mengancam, dan ada agenda yang jauh lebih besar dari di belakang hal itu. Kita dapat melihat misalnya bagaimana kasus penculikan terhadap anak-anak yang datang dari keluarga terpandang, yang kemudian hanya merupakan sebuah bentuk ancaman kepada orang tua dan keluarganya untuk kemudian memberikan penebusan dan lain-lain, dan justru sebenarnya hanya ingin melakukan penyerangan yang jauh lebih besar terhadap keluarga tersebut. Dan hal inilah, Dewan Juri yang terhormat, ketika misalnya media kemudian mengeluarkan atau mempublikasikan alamat-alamatnya, atau misalnya siapa-siapa saja anggota keluarga yang ada pada yang dimiliki oleh anak itu, kami percaya bahwa hal itu akan sangat merugikan bagi perkembangan kasus ini, dan lebih lagi terhadap keluarga dan korban yang terlibat pada kasus penculikan ini. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim afirmasi, kami sangat bangga untuk mengajukan mosi ini. Terima kasih. Oke. Tolong dulu semua debater itu kasih POI nah. Jangan cuma diam saja, kasih POI. Sebentar saya berikan kesempatan sama Ica, Mei, dan Iksan untuk kasih POI ya. Dan sama juga Hans lagi, sorry. Tori sama Neni jangan lupa POI ya. Kak. Oke, jangan malas. Iya, Kak. Oke. Right. Ica yang ini ya, tunggu ya. Okay. Iya, Kak. Timer. Alright, I will start in 3, 2, 1. Sebagai tim oposisi, kami memiliki dua pendirian penting di debat kali ini. Yang pertama, media merupakan perangkat penting dalam pengimplementasian prinsip periksa dan keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, informasi mengenai kasus penculikan merupakan isu krusial yang melibatkan masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, kami berpegang teguh bahwa topik kali ini harus ditentang. Dua poin yang kami akan defend di debat kali ini. Yang pertama, di sisi oposisi kami akan memperbolehkan publikasi mengenai kasus penculikan. Kami akan memberikan informasi lengkap mengenai siapa yang diculik dan menculik, visual dari mereka, informasi mengenai agama, suku, ras, di mana penculikan terjadi, di mana tahanan sedang ditahan, dan sebagainya. Tentu saja, visual mengenai pembunuhan dari tahanan tidak akan kami tayangkan karena adanya kode etik mengenai grafis dan visual yang terlalu kejam atau eksploitasi kematian. Yang kedua, di sisi kami akan memberikan perlindungan kepada keluarga tahanan, serta kami akan bekerjasama dengan keluarga tahanan dalam menginvestigasi kasus. Kami juga akan memastikan
memastikan bahwa keluarga tahanan memiliki andil dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, kami akan mendiskusikan bukan saja mengenai penculikan anak, namun kasus penculikan secara umum, seperti penculikan yang dilakukan oleh teroris, penculikan yang dilakukan grup-grup yang memiliki haluan atau motivasi politik, dan sebagainya. Dua argumen dari speech saya. Yang pertama mengenai fungsi kebebasan media dalam pelaporan kasus penculikan. Yang kedua, hubungan publikasi kasus penculikan dan keselamatan korban. Sanggahan. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa mereka akan memberikan informasi mengenai penculikan jika dianggap informasi tersebut layak. Tapi kami rasain tidak jelas dari tim pemerintah apa standar yang layak dan tidak, dan kami merasa juga ini juga harus dijelaskan dari sisi pemerintah. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa jika ada informasi maka ada kompetisi. Saya tidak melihat ini sebagai masalah karena informasi ini penting untuk memberikan progres mengenai kasus penculikan yang benefitnya baik untuk penanganan kasus. Mereka harus membuktikan kenapa ini buruk. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa kita harus begitu sama dengan polisi dan intelijensi, kita harus mempercayai mereka. Menurut kami bahwa kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk betul, kami harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan penanganan kasus. Pertanyaan adalah bagaimana status quo bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja polisi dan intelijensia tanpa adanya publikasi. Oleh karena itu, argumen kami masuk mengenai fungsi kebebasan media dalam pelaporan kasus penculikan. Yang pertama, kami merasa bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi detail penculikan karena masyarakat memiliki hak untuk mengevaluasi pemerintah dan polisi. Mengevaluasi pemerintah dan polisi dalam bagaimana pemerintah dan polisi menangani kasus penculikan. Mengapa masyarakat perlu mengetahui informasi detail ini? Yang pertama, masyarakat harus mendapatkan informasi yang dapat membantu mereka dalam memberikan evaluasi yang tidak bias. Evaluasi yang tidak bias bisa terjadi jika masyarakat mengetahui siapa yang menculik, apa latar belakang agama, suku dari yang terlibat penculikan, agar masyarakat mengetahui motif sosial dan politik dari yang diculik dan menculik. Dengan kemampuan mereka dalam membuat interpretasi yang non-bias, dengan informasi yang didapatkan dalam publikasi ini, maka masyarakat dapat melakukan kegiatan periksa dan keseimbangan dengan baik terhadap aksi-aksi yang dilakukan pemerintah. Contohnya, dalam kondisi pengambilan keputusan apakah membayar tebusan ke penculik atau tidak, dengan informasi detail yang lengkap, maka pemerintah mengambil keputusan dalam nuansa pengamatan masyarakat, dan insentif buat pemerintah untuk mengambil keputusan yang tidak tepat dapat dihindarkan karena adanya kekuatan persepsi publik yang akan hadir dalam pengambilan keputusan. Kasus ini penting, khususnya dalam penculikan personil militer dalam perang melawan teroris di negara Timur Tengah. Apakah pemerintah harus membayar tebus atau tidak? Apakah tebusan memberikan kekuatan lebih atau tidak ke teroris? Apakah pemerintah harus melancarkan agresi militer untuk menolong tahanan atau tidak? Yang kedua, tahanan tanpa informasi detail ini juga, masyarakat tidak dapat mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam menyediakan provisi keamanan kepada masyarakatnya, khususnya dalam kasus penculikan. Yang ketiga, tim pemerintah dapat saja mengatakan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam kasus dapat mengacaukan fokus dan konsentrasi pemerintah dan polisi dalam menangani kasus penculikan. Kami katakan ini salah. Dengan adanya keikutsertaan masyarakat, maka berdampak dalam berkurangnya daya negosiasi dari penculik ke pemerintah atau polisi. Bagaimana bisa demikian? Tanpa ada masyarakat, pemerintah dan polisi bernegosiasi dengan penculik secara rahasia. Artinya, penculik bisa saja mengajukan tawaran tebusan tanpa batas karena penculik tahu pemerintah dan polisi tidak memiliki faktor eksternal yang menjadikan kapasitasnya terbatas. Tidak, terima kasih. Ini berbahaya karena membuat penculik memiliki akses negosiasi yang lebih besar. Jika informasi penculik keluar ke publik, maka masyarakat memiliki daya tekan ke pemerintah dan polisi untuk mengatur proses negosiasi dan menekan kapasitas mereka dalam mengikuti keinginan penculik. Terlebih lagi, dengan masyarakat tahu, masyarakat bisa secara mandiri terlibat dalam memecahkan kasus penculikan karena masyarakat tahu di mana lokasi penelpon penculik, di mana kasus penculikan terjadi, identitas penculik hingga lebih gampang diidentifikasi dan sebagainya. Sehingga para penculik lebih memilih untuk menahan tahanan lebih lama-lama karena adanya keikutsertaan masif dalam masyarakat. Yang kedua, penculikan atau aksi menahan tahanan merupakan manifestasi sah dan aksi politik yang pantas untuk mendapatkan perhatian media. Aksi penculikan dapat menjadi manifestasi aksi protes dan penolakan dari rakyat yang tak berdaya ke orang-orang yang berkuasa seperti pemerintah atau miliuner. Aksi penculikan menjadi cara untuk aktor negara yang berkuasa untuk dikonfrontasi atas kemunafikan mereka sebagai pemerintah. Kami percaya bahwa penculikan bisa saja menjadi satu cara bagi kaum minoritas dan marginal untuk menjadikan hak-hak dan suara mereka untuk didengarkan. Ketika cara-cara lazim seperti lobby politik, partisipasi dalam partai politik, atau membayar kampanye politik di media dan sebagainya sudah tidak dapat mereka lakukan. Ini salah satu cara buat mereka agar isu-isu mereka dapat menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah, agar adanya manifestasi konkret dari isu-isu mereka. Oke, argumen kedua, hubungan publikasi kasus penculikan dan keselamatan korban. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa para penculik adalah opportunistic. Artinya adalah mereka akan mempertimbangkan kondisi tahanan seperti apa yang akan memberikan pengaruh negosiasi yang lebih besar kepada mereka. Dalam kasus penculikan, memberikan tahanan untuk tetap hidup akan lebih menguntungkan
menguntungkan buat para penculik, karena artinya ini menunjukkan mereka masih ingin bernegosiasi dengan keluarga yang diculik, polisi, dan pemerintah. Tanpa adanya publikasi media, para penculik akan bisa langsung menembak mati orang diculik secara langsung karena mereka menganggap orang ini tidak memiliki benefit kepada kekuatan negosiasi mereka. Oleh karena itu, publikasi atau tidak dipublikasikan berarti apakah kita memberikan value atau nilai kepada keberlangsungan hidup tahanan. Di sisi pemerintah, kecenderungan para tahanan mati merupakan suatu kepastian karena mereka menghilangkan value dari nilai tahanan tersebut. Dan kedua, tim pemerintah bisa saja mengatakan bahwa dengan adanya publikasi maka memberikan inspirasi kepada para penculik di masa depan untuk melakukan aksi yang kembali. Kami mengatakan bahwa ini sangat konyol. Di status quo terdapat novel, film, dan sebagainya menceritakan secara detail kasus penculikan dan sebagainya, yang bisa saja menjadi inspirasi kepada calon penculik dalam melancarkan aksinya. Namun kami tidak melakukan embargo ke hal tersebut, karena hal tersebut bukanlah ancaman yang secara real kepada umum. Dan secara logika, jika hal tersebut memang telah dilakukan, bukankah lebih berbahaya bagi orang yang mengimitasi kasus penculikan di masa lalu tersebut untuk melakukan kembali karena polisi dan pemerintah sudah familiar dengan penanganan kasus tersebut. Oleh karena itu, karena kami membuktikan bahwa kenapa secara fungsi ini sangat penting untuk media memberikan informasi terhadap kasus penculikan, dan kenapa ini sangat berbahaya jika tidak diberikan publikasi karena akan mengancam keselamatan korban. Oleh karena itu, kami setuju bahwa motion ini, topik ini harus ditentang. Terima kasih. Oke, saya berikan kesempatan kepada tunggu karena izin ke toilet dulu beberapa menit. Oke. Halo. Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, saya tidak melihat adanya urgensi bagi media untuk memberitakan informasi-informasi ini terhadap kinerja kepolisian atau cepatnya proses investigasi tersebut. Saya melihat bahwa hal ini hanya akan menghambat seluruh proses tersebut, bukannya malah mendorong hal tersebut. Dua sanggahan terhadap tim oposisi pada pidato kali ini. Pertama, mereka mengatakan bahwa mereka melakukan ini sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja kepolisian. Pertama, saya merasa bahwa evaluasi dari masyarakat ini sangatlah tidak penting. Mengapa? Karena pada saat ini, polisi sudah memiliki badan pengawasan independen. Misalnya di Amerika Serikat, mereka memiliki Blue Ribbon Committee atau komite yang mengawasi proses dan kinerja polisi. Di Indonesia, kita memiliki banyak sekali institusi independen pengawas aktivitas kepolisian. Misalnya Indonesian Police Watch dan lain sebagainya. Dan yang kedua, saya merasa bahwa evaluasi masyarakat ini seringkali justru malah berujung pada evaluasi yang kurang baik. Mengapa? Karena masyarakat selalu menilai dan mendramatisir sesuatu. Terlebih lagi, apabila kita melihat di status quo ini, reputasi kepolisian sudahlah sangat buruk berkat karena adanya kasus-kasus, misalnya kasus George Floyd dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa sebenarnya masyarakat sudah memiliki kebencian terhadap aparat kepolisian. Justru apabila terjadinya publikasi ini, semakin menunjukkan bahwa
misalnya publikasi ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak mampu menyelesaikannya secara cepat, maka yang terjadi adalah masyarakat akan menekan kepolisian tersebut, padahal sebenarnya kepolisian tersebut telah melakukan hal yang maksimal untuk menyelesaikan kasus ini. Dan yang ketiga, saya merasa bahwa kepolisian sudah mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita melihat bahwa kepolisian memiliki banyak sekali peralatan teknologi, seperti misalnya pendeteksi wajah, sehingga mereka sudah memiliki informasi mengenai bagaimana sebenarnya kasus-kasus pencurian yang sudah ada di wilayah tersebut. Kami merasa bahwa apabila kepolisian memiliki kemampuan untuk membongkar gerbong-gerbong dan kartel-kartel narkoba yang ada di negara tersebut, maka pencurian bukanlah hal yang besar untuk bisa diselesaikan oleh mereka tanpa adanya bantuan dari masyarakat. Mengapa hal ini penting? Interupsi. Karena kami merasa bahwa adanya kebijakan pada pihak mereka justru malah menambah sulit bagi kepolisian ini untuk melakukan investigasi tersebut. Lalu yang kedua, mereka mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan ini merupakan sebuah bentuk protes dari minoritas dan hal tersebut sangatlah valid. Saya merasa bahwa hal ini tidaklah valid karena mereka masih saja mengasumsikan bahwa bentuk dari pencurian ini sangatlah ideal, di mana mereka memiliki tempat khusus yang ideal bagi para tahanan ini. Saya merasa bahwa pada banyak kasus tempatnya sangatlah buruk dan sering sekali terjadi penyiksaan terhadap korban-korban ini. Dan saya merasa bahwa bentuk protes ini sangatlah tidak valid karena korban tersebut tidak mengetahui apa-apa. Korban di sini hanya menjadi tumbal bagi untuk tujuan politis dari kaum minoritas tersebut. Saya merasa bahwa mereka sama saja melegalisasi terorisme pada pihak mereka. Saya merasa hal itu sangatlah buruk karena itu merupakan bentuk terhadap individu. Dua argumentasi yang akan saya bawa pada perdebatan kali ini. Pertama, mengapa hal ini akan membuka kesempatan untuk si pencuri untuk melakukan penawaran-penawaran yang lebih buruk lagi. Dan yang kedua, mengapa hal ini akan menciptakan ketakutan irasional dalam masyarakat yang nantinya akan menghambat proses investigasi. Pertama, mengapa hal ini akan membuka kesempatan bagi si pencuri? Kami merasa bahwa apabila media terus-menerus meliput dan masyarakat terus-menerus membicarakan hal ini, maka yang terjadi adalah akan terjadi paranoia dalam masyarakat mengenai kasus ini. Mari kita lihat pada dua skenario. Pertama, bagaimana apabila pencurian ini sudah terencana? Kami merasa bahwa pada kebanyakan kasus pencurian ini sudahlah terencana. Kebanyakan pencuri sudah memprediksi bahwa kasus ini akan tersebar di media. Pencuri ini sudah mengetahui bahwa mereka menargetkan orang-orang tertentu untuk dicuri sehingga mereka mampu mencapai kepentingan politis mereka. Misalnya kelompok teroris dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya perhatian media yang semakin besar, maka semakin besar pula kemampuan sang pencuri untuk menggunakan perhatian itu untuk meminta imbalan yang jauh lebih besar. Apabila mereka memiliki tempat persembunyian yang sangat sulit dan sangat sulit untuk didapatkan, maka apabila mereka terjadi publikasi informasi ini, maka masyarakat akan terus-menerus menekan untuk permasalahan ini agar segera diselesaikan. Dengan hal itu, pencuri ini dapat menggunakan narasi tersebut untuk meminta imbalan yang jauh lebih besar dan imbalan yang secepatnya, Dewan Juri yang terhormat. Dengan misalnya mereka menggunakan narasinya untuk mempublikasikan video atau rekaman di mana sang anak ditampakkan sedang disiksa atau sedang mengalami sedang disiksa Dewan Juri terhormat untuk memperkeruh suasana tersebut. Sehingga apabila suasana tersebut sudah mengeruh, akan ada insentif dari masyarakat untuk mendorong pihak-pihak tertentu untuk memberikan imbalan secepatnya atau melakukan hal-hal tertentu yang diinginkan si pencuri, yang dimana hal-hal ini sangatlah buruk Dewan Juri yang terhormat. Kami merasa bahwa hal ini membuka peluang untuk si pencuri untuk melakukan mencapai tujuan-tujuan yang mereka ingin dapatkan, dan kami tidak ingin memberikan mereka hal-hal tersebut. Dan yang kedua, pada kasus pencuri biasa, pada kasus penyelundupan orang misalnya, apabila individu ini semakin dikejar Dewan Juri yang terhormat, maka hal tersebut memberikan insentif bagi pencuri ini untuk mempercepat aksi yang mereka lakukan. Mereka mempercepat proses penyelundupannya, mereka mempercepat proses penyiksaan tersebut agar mereka dapat mereka tidak ditangkap Dewan Juri yang terhormat. Maka implikasinya adalah hal ini akan menghambat proses investigasi kepolisian, karena kepolisian butuh waktu untuk melakukan pencarian secara profesional. Maaf, saya tidak memiliki banyak waktu. Yang kedua, mengapa ini akan menyebabkan ketakutan yang besar dalam masyarakat? Dewan Juri yang terhormat, pada kondisi idealnya dalam proses investigasi seringkali kepolisian dan pemerintah seringkali menenangkan masyarakat. Mengapa? Karena hal ini
dilakukan agar proses investigasi berlangsung tanpa adanya tekanan dan masyarakat. Dan yang kedua, agar media tidak mempolarisasi dan memberikan info-info sembarangan, Dewan Juri yang terhormat, sehingga info-info tersebut tidaklah ofisial dan menimbulkan dampak-dampak negatif dalam masyarakat. Yang terjadi pada pihak oposisi adalah akan tercipta ketakutan irasional dari masyarakat. Namun mari kita oposisi mengatakan bahwa mereka melakukan hal ini dengan adanya harapan agar masyarakat akan membantu. Pertama, hal ini tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah masyarakat malah akan menutup diri sendiri dan menyelamatkan diri sendiri tanpa insentif untuk membantu hal tersebut, sehingga saya tidak melihat adanya urgensi dari masyarakat ini untuk membantu mereka. Yang kedua, pencarian ini hanya dapat dilakukan oleh profesional, Dewan Juri yang terhormat. Pada banyak kasus, kepolisian ini sudah memiliki data-data tertentu dan sudah memiliki jalur-jalur tertentu di mana hal tersebut mereka sudah bisa mendeteksi di mana gerbong pencurian ini, Dewan Juri yang terhormat. Malah dengan adanya proposal mereka akan menciptakan ketakutan irasional dalam masyarakat. Biasanya beritanya akan diglorifikasi dan dilebih-lebihkan, Dewan Juri yang terhormat. Biasanya akan terjadi penyebaran berita dan paranoia dalam masyarakat. Misalnya ada narasi dalam masyarakat yang terus berlanjut dalam bentuk hoax dalam media sosial seperti WhatsApp misalnya. Hal ini akan menimbulkan orang tua resah, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa kami merasa hal ini buruk? Karena tentu saja apabila terdapat perasaan resah dalam masyarakat, tentu saja keresahan itu sangat negatif karena memengaruhi kondisi mental mereka dalam menjalani hari, Dewan Juri yang terhormat. Mereka sekarang akan ketakutan bahwa anak mereka akan ditangkap atau diapa-apakan oleh sang pencuri, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga hal ini akan menciptakan paranoia dalam masyarakat, dan implikasinya adalah sang orang tua akan menakut-nakuti anak mereka, menanamkan nilai-nilai dalam kepala anak mereka bahwa di luar sana banyak sekali orang jahat yang akan memotong kepalamu apabila kamu keluar, Dewan Juri yang terhormat. Hal ini akan membatasi anak-anak tersebut. Kami merasa bahwa narasi-narasi ini akan berdampak negatif pada anak tersebut karena anak-anak adalah orang yang masih sangatlah lemah, Dewan Juri yang terhormat, dan belum memiliki rasionalitas, sehingga apabila kita menanamkan nilai-nilai tertentu di dalam kepala mereka, hal ini akan berdampak negatif pada masa depan mereka. Kami ingin mencegah indoktrinasi buruk ini di kepala anak-anak agar mereka di masa depan mampu menjadi orang yang lebih baik, Dewan Juri yang terhormat. Dan kami merasa bahwa atas kedua alasan ini, kami bangga untuk menolak. Oke, 3, 2. Dewan Juri yang terhormat, masalah utama pada kasus penculikan adalah masalah limitasi waktu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan penculik lakukan kepada korbannya. Apakah ia akan membiarkan korbannya tetap hidup misalnya, ataukah ia akan menyiksanya, atau bahkan ia akan membunuh korbannya tersebut. Kami mengetahui bahwa pada saat ini sudah ada solvency di status quo, yaitu sudah ada pihak kepolisian. Namun, menurut kami, pihak kepolisian tidak dapat menyelesaikan masalah ini sendirian tanpa bantuan dari masyarakat dan juga media. Mengapa? Karena pertama, pihak kepolisian baru dapat menganggap sebuah kasus sebagai penculikan misalnya pada saat kasus itu sudah 24 jam atau lebih. Menurut kami, dalam 24 jam, hal buruk sudah dapat terjadi. Yang kedua, pengurusan misalnya laporan mengenai penculikan dan lain-lain di pihak kepolisian sangat kompleks. Maka dari itu, menurut kami sangat penting untuk melakukan, sangat penting menurut kami untuk mendapatkan bantuan dari masyarakat dan juga media. Menurut kami, publikasi mengenai detail kejadian dapat membawa banyak dampak baik yang akan saya jelaskan di dalam argumentasi saya. Namun sebelum itu, saya akan memberikan beberapa respons kepada pihak pemerintah. Yang pertama, pihak pemerintah mengatakan bahwa apabila kita mempublikasi mengenai hal ini, penculik akan merasa berkuasa. Menurut kami, penculik tidak akan merasa berkuasa. Kenapa? Karena masyarakat karena media telah mempublikasi, maka dari itu masyarakat sudah dapat mengenali korban atau mengenali pelakunya. Maka dari itu, ruang gerak dari si pelaku akan sangat terbatas, karena telah banyak orang yang mengenali korbannya. Maka dari itu, ruang gerak dari si pelaku akan sangat terbatas, yang pada akhirnya akan membuat pelaku tertekan, dan pada akhirnya akan ada kemungkinan dari pelaku untuk menyerah misalnya, atau misalnya pelaku akan melepaskan korbannya, dan seterusnya. Respon kedua, yaitu pihak pemerintah mengatakan bahwa masyarakat tidak akan dapat membantu atau perlu pihak profesional untuk menyelesaikan kasus penculikan. Menurut kami, bantuan mengenai kasus penculikan bukan harus dari pihak profesional. Kenapa? Misalnya bantuan yang dibutuhkan oleh polisi, misalnya
setidak-tidaknya memberikan laporan mengenai di mana misalnya masyarakat terakhir melihat si pelaku berada atau si korban berada. Bantuan-bantuan kecil seperti ini akan sangat membantu Interupsi. pihak kepolisian untuk iya. Hal tersebut masih dapat dilakukan dengan cara kepolisian ini datang ke rumah dan melakukan investigasi secara personal tanpa adanya intervensi dari media, Dewan Juri yang terhormat. Apabila pihak kepolisian hanya menginvestigasi langsung kepada misalnya kepada keluarga korban dan lain-lain, kami merasa hal ini tidaklah efektif karena pada akhirnya tidak akan ada orang yang mempublikasikannya. Berarti masyarakat luas tidak akan ada masyarakat luas yang mengetahuinya. Menurut kami, kasus penculikan misalnya, pada saat seorang penculik menculik korbannya, ada kemungkinan dari si penculik untuk membawa korbannya ke luar daerah dan lain-lain. Hal ini berarti pihak kepolisian tidak dapat mengakses seluruh wilayah tersebut, yang pada akhirnya kasus ini akan menjadi tidak terselesaikan. Kemudian, pembicara pertama saya telah menjelaskan mengenai justifikasi mengapa media dapat mengintervensi hal tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa media merupakan pihak yang perlu untuk terlibat dalam hal ini. Karena pertama, media merupakan pihak yang bertugas sebagai pendidik dan juga informan kepada masyarakat. Media memiliki tugas untuk menginformasikan hal-hal kepada masyarakat di segala bidang. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, kenapa beritanya harus detail? Karena menurut kami itu akan menunjukkan integritas media sebagai pendidik ke masyarakat. Apabila beritanya detail, akan ada banyak masyarakat yang membaca. Dan pada akhirnya, hal ini akan membuat terciptanya diskusi di masyarakat. Menurut kami, apabila publikasi yang dilakukan hanya sekedar misalnya hanya menginformasikan siapa korbannya misalnya atau siapa pelakunya dan lain-lain, hal ini tidak akan menarik perhatian masyarakat karena beritanya tidak detail. Akan sulit bagi masyarakat untuk memahami kasus yang sebenarnya terjadi, akan sulit bagi masyarakat untuk mengetahui bahaya-bahaya yang terjadi kepada korban itu dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, mengapa secara prinsip ini tidak mengapa? Karena menurut kami ini bukanlah mengambil alih tugas kepolisian, tapi malah membantu aparat kepolisian. Karena menurut kami jumlah aparat sangat terbatas dan kasus yang terjadi terus-menerus bertambah. Tidak mungkin pihak aparat kepolisian dapat mengidentifikasi wajah seluruh korban atau wajah seluruh pelaku. Sedangkan apabila dibandingkan dengan masyarakat, jumlah masyarakat itu sangat banyak. Banyak platform atau media yang tersedia agar masyarakat bisa mengakses informasi-informasi ini. Kemudian masyarakat punya keinginan untuk membantu karena tidak ingin hal yang sama, tidak terima kasih terjadi pada mereka. Selanjutnya, apabila pelaku ditemukan, informasi misalnya akan diberikan kepada polisi. Pihak pemerintah tidak dapat mengatakan bahwa masyarakat akan bertindak semena-mena karena masyarakat tidak akan melakukan hal ini karena mereka tahu bahwa penculik itu bisa bertindak di luar nalar atau masyarakat telah sadar misalnya bahwa ini bukanlah hak dari mereka untuk menghakimi penculik tersebut. Namun menurut kami peran masyarakat di sini hanya untuk menginformasikan kepada kepolisian dan lain-lain. Selanjutnya, kenapa secara praktis hal ini dapat memunculkan adanya perubahan dan mendorong perlindungan hak asasi manusia melalui perantara media. Di sisi oposisi, media akan menjadi perantara dan pengawal dari perlindungan HAM, khususnya kepada pemerintah. Di sisi kami percaya bahwa media memiliki peranan yang sangat penting untuk mengaspirasikan suara masyarakat dan lain-lain, guna mencapai kesepakatan publik yang bersifat melindungi masyarakat. Perlindungan dan perubahan ini akan eksklusif di sisi kami, karena yang membaca informasi ini tentu saja bukan hanya masyarakat secara umum, namun juga pemerintah yang merupakan stakeholder atau merupakan pihak yang mengambil kebijakan pada akhirnya. Selanjutnya, perubahan seperti apakah yang kami maksud? Seperti di argumen sebelumnya, saya mengatakan bahwa ini akan mendorong masyarakat untuk memahami kejadian dengan lebih untuk dapat memahami kejadian tersebut, bukan hanya sekedar mengetahui siapa nama pelaku dan siapa nama korbannya, tapi juga dapat mengetahui detail-detail dari kejadian tersebut berupa kronologi dan lain-lainnya. Selanjutnya, hal ini juga dapat memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga korban yang dalam bentuk psikologis misalnya dan lain-lain. Atas alasan ini kami membantah masing. Tes.
Audible. Oke. Speech in 1, 2, 3. Sebelum saya masuk ke argumentasi saya rasa ada sangat banyak konteks dan poin yang tidak dipedulikan oleh tim oposisi. Bagaimana tim oposisi dengan begitu mudahnya melupakan poin speaker pertama saya mengenai bagaimana framing media itu berlaku dan bagaimana media itu beropini dalam hal kasus penculikan. Saya rasa seluruh tim oposisi tidak pernah membicarakan bagaimana alamiah media itu terlalu melebih-lebihkan suatu konten dan terlalu melebih-lebihkan narasi yang ada, apalagi terhadap kasus penculikan. Bagaimana selanjutnya terdapat implikasi mengenai keresahan publik yang tidak pernah dibalas oleh tim oposisi. Saya rasa juga di hal yang kedua, tim oposisi sangat meremehkan bagaimana tindak kepolisian yang berlaku di status quo. Saya rasa speaker kedua saya telah menjelaskan bagaimana sebenarnya ada sangat banyak infrastruktur dan kapasitas dari pihak-pihak kepolisian yang terjadi. Sudah ada teknologi yang mudah dilakukan dan mudah diakses. Ada sangat banyak bantuan-bantuan di pihak kepolisian itu sendiri untuk melakukan investigasi. Saya rasa semua benefit yang ingin dibawa oleh tim oposisi itu sangat tidak eksklusif dan hanya akan membawa suatu harm kepada masyarakat. Bagaimana implikasinya dalam investigasi tersebut kemudian akan lebih buruk di sisi mereka. Tetapi sebelum saya masuk ke argumentasi saya, ada dua hal yang ingin saya tanggapi mengenai bagaimana tidak irelevannya tim oposisi mengenai poin bahwa mereka akan membatasi membatasi gerak si penculik. Satu, saya rasa ini tidak benar karena sama sekali tidak ada eksklusivitas bagaimana kemudian masyarakat mampu dengan begitu mudahnya membantu investigasi penculikan. Yang kedua, saya rasa alasan mereka bahwa jika sang penculik membawa kabur si korban dan pergi ke area lain maka polisi akan sulit mengejarnya. Saya rasa hal tersebut sangat konyol karena kepolisian itu bersifat integritas. Dalam suatu negara mereka bekerja sama dan saya rasa itu bukan suatu problem yang besar jika mereka mampu menginvestigasi ke wilayah lain. Saya rasa hal tersebut tetap bisa terjadi dengan baik di sisi kami. Tetapi yang kedua, yang paling bermasalah di tim oposisi ialah argumentasi mereka mengenai media dapat menjadi suatu platform pendidikan yang mereka jelaskan. Saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan pendidikan yang mereka maksud antara media ini, karena kami telah menjelaskan bahwa sifat-sifat media dan bagaimana mereka mempackage dan mempresentasikan kasus penculikan tersebut juga sangat tidak eksklusif di sisi mereka, dan kami rasa ada sangat banyak keburukan yang terjadi di sisi mereka. Tapi mari kemudian membahas isu-isu yang terjadi di debat kali ini. Belum itu. Yang pertama Belum itu. Interupsi. Ya, silakan. Oke, pembicara kedua Anda mengatakan polisi memiliki reputasi buruk dan kinerjanya dipertanyakan. Kenapa kamu mengatakan bahwa mereka memiliki integritas? Bukannya harus ada check and balance melalui publikasi media sehingga polisi tidak melakukan hal lain ceroboh? Tetapi apa yang kami tidak mengerti di tim oposisi ialah check and balance seperti apa yang ingin kalian presentasikan melalui masyarakat. Karena kami telah menjelaskan bahwa masyarakat tidak mungkin akan melakukan check and balance ketika ada harm, yaitu keresahan, irasionalitas yang akan mereka hadapi sebegitu langsungnya, karena mereka takut dan mereka sangat tidak ingin terpapar akan proses penculikan tersebut. Jadi saya rasa itu tidak dapat terjadi di sisi kalian. Langsung mengenai apakah media harus meliput detail informasi kasus penculikan, apakah ini benar? Teman saya telah menjelaskan bahwa peran media itu cenderung hanya insignifikan, ada sangat banyak resiko pola publikasi yang meresahkan masyarakat. Mari melihat argumen tim oposisi. Tim oposisi pada dasarnya menjelaskan dua mengenai justifikasi, yaitu media berfungsi sebagai jembatan masyarakat untuk turut serta dalam mendapat informasi, membantu investigasi karena ada informasi detail dan mampu menjadi tempat cek dan recheck informasi kasus. Ada dua layer mengapa hal ini problematik di sisi mereka. Satu, ya kami setuju masyarakat perlu informasi, tetapi tidak dengan bagaimana mengikuti alamiah media melakukan dan membungkus sebuah kasus penculikan yang begitu problematik di status quo. Mereka dengan mudahnya mempackage isu hangat tersebut dan framing media yang terlalu meresahkan masyarakat. Bagaimana media berlomba-lomba serta membuat konten narasi yang menarik sehingga mudah mempolarisasi diskusi-diskusi yang terjadi di masyarakat. Saya rasa apa benefit yang
tim oposisi jelaskan, itu juga tidak ada eksklusif yang dapat membantu investigasi, sehingga saya rasa cek dan recheck pun akan berujung pada irasionalitas dan distorsi-distorsi diskusi yang akan terjadi. Ini menunjukkan bagaimana publikasi media jika mendapat informasi yang detail sangat problematik, karena pada alamiahnya mereka sebenarnya hanya ingin membuat profit dari konten-konten narasi mereka. Tetapi yang kedua, kami tidak mengerti apa maksud tim oposisi untuk mengevaluasi kepolisian dan membantu tim kepolisian. Iksan sudah mengatakan bahwa evaluasi dari masyarakat tidak penting dan tidak ada alternatif dan sudah ada alternatif di status quo, ada fasilitas kepolisian, ada teknologi yang juga membantu. Tetapi kemudian saya rasa mengenai membantu investigasi, hal ini sangat konyol dan tidak ada analisis yang baik mengenai ini. Bagaimana mungkin masyarakat langsung dapat terjun begitu saja untuk turut membantu apabila mereka termakan dengan narasi-narasi bahwa penculik ada di mana-mana dan penculik tersebut dapat berkeliaran di tengah-tengah rumah mereka misalnya. Ada sangat banyak keresahan di antara kasus dan narasi-narasi media tersebut. Dan saya rasa hal ini sangat problematik di sisi mereka. Jadi saya rasa manifestasinya adalah ada sangat banyak suasana keruh yang terjadi dan ada sangat banyak diskusi-diskusi yang terdistorsi. Ini menuju kepada bagaimana kepolisian akan bekerja. Iksan telah menyatakan bahwa ini akan sangat merusak bagaimana kinerja kepolisian kemudian akan berfokus. Karena mereka terlalu tertekan akan keresahan masyarakat yang tidak irasional. Mereka harus kemudian menenangkan masyarakat mengenai bagaimana keresahan-keresahan tersebut harus di-decrease. Saya rasa polarisasi media dan juga diskusi-diskusi media yang tidak penting itu juga akan memperburuk kinerja kepolisian. Tetapi hal yang kedua mengenai apa implikasi dari peliputan detail informasi tersebut. Saya rasa tim oposisi sama sekali tidak pernah membantah argumen dari Iksan bagaimana ada polarisasi diskusi. Saya rasa hal tersebut sudah sangat jelas harmnya. Kenapa? Karena masyarakat memiliki suatu naluri alamiah jika mereka terasa terancam. Saya rasa analisis ini sangat penting karena ini menunjukkan bagaimana suatu intuisi masyarakat itu untuk berlaku dan bertindak. Saya rasa jika tim oposisi ingin menunjukkan analisis bagaimana mereka mampu membantu investigasi, mereka harus menunjukkan apa kemudian bantuan-bantuan yang sekiranya dapat bersifat eksklusif untuk membantu investigasi kepolisian. Saya rasa hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh profesional dan terdapat di tim kami, yaitu melalui tim kepolisian dengan bekerja dengan tenang dan bekerja dengan sesuai kapasitas mereka. Terima kasih. Halo, tes. Kedengaran, Ji? Yes. Oke. Saya akan mulai 1, 2, 3. Beberapa kegagalan tim pemerintah dalam perdebatan kali ini. Yang pertama, pemerintah gagal mengidentifikasi seperti apa sebenarnya maksud dari informasi yang detail itu, seperti apa dan mengapa hal itu sangat buruk. Berita yang benar-benar tim kami dari oposisi, kami merasa bahwa memberitakan hal yang detail dan memberikan kronologis yang jelas kepada masyarakat tentulah sangat penting, karena kita bisa mulai mengetahui di mana tempat kejadian perkara, seperti apa karakteristik pelaku yang melakukan tindakan penculikan, motif apa yang melatar belakanginya, hingga identitas hingga dari proses bagaimana penculikan itu dapat terjadi. Hal ini sangat penting karena hal ini bisa menjadi bahan untuk masyarakat untuk mengetahui bagaimana sebenarnya karakteristik yang paling besar yang khususnya terjadi pada kasus penculikan itu. Informasi detail ini pada tim oposisi mendukung adanya bentuk pemberitaan melalui berbagai media dengan juga menampilkan informasi seperti apa kronologisnya, motifnya, pelakunya. Hal ini sangat penting untuk dalam memberikan evaluasi yang lebih baik itu kepada masyarakat, pelaku, keluarga korban, dan lain sebagainya. Kami rasa hal ini sangat penting karena saya akan menggambarkan di poin perdebatan saya mengapa informasi detail itu sangat eksklusif di sisi kami yang juga tim pemerintah tidak membantahnya dengan optimal. Yang kedua yaitu kegagalan tim pemerintah dalam membuktikan mengapa alternatif yang mereka jelaskan itu sudah cukup untuk mencapai tujuan di sisi mereka. Mereka hanya menjelaskan bahwa polisi di status quo itu sudah memiliki badan intelijennya masing-masing untuk mengidentifikasi seperti apa permasalahan yang terjadi. Namun kita perlu mengetahui bahwa
polisi tidak memiliki tanggung jawab penuh untuk menginformasikan hal ini kepada seluruh masyarakat. Yang hal ini justru memberikan eksklusivitas. Kenapa media mempunyai eksklusivitas yang tinggi dalam memberikan informasi tersebut merata ke seluruh masyarakat. Karena kami percaya bahwa isu penculikan ini sangatlah krusial. Seperti yang dijelaskan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah, bahwa hal ini sangat krusial karena banyak anak-anak yang menjadi korban. Hingga kami berkesimpulan bahwa karena adanya banyak korban dari anak-anak, sebagai orang tua sangat penting untuk mengidentifikasi seperti apa sebenarnya ciri-ciri penculikan yang sering terjadi di lingkungan mereka. Hal ini juga dapat menjadi bentuk bagaimana mereka misalnya mengurangi segala potensi-potensi terjadinya penculikan bagi anak mereka. Dan yang ketiga, tim pemerintah gagal dalam mengidentifikasi mengenai peranan media dan kepolisian merupakan peranan yang sangat-sangat berbeda. Di sisi kami merasa bahwa media ini akan tetap menjadi perantara, namun kepolisian tidak akan kehilangan pekerjaannya untuk mengidentifikasi proses-proses penculikan tersebut. Namun di sisi kami justru kami bisa menegakkan hak asasi individu secara penuh, karena kami merasa bahwa sebagai media juga bisa berintegritas dan juga menjunjung tinggi serta berkolaborasi dengan kepolisian untuk menyelesaikan kasus-kasus penculikan ini. Jadi poin utama pada perdebatan kali ini terdiri dari dua. Pertama, yaitu apakah media memiliki tanggung jawab dan kapasitas untuk mempublikasikan berita itu secara detail, dan yang kedua, bagaimana sebenarnya dampak dari proposal ini kepada masyarakat. Isu pertama yaitu mengenai apakah media memiliki tanggung jawab dan kapasitas untuk mempublikasikan berita ini. Tim pemerintah datang dengan menyampaikan bahwa hal ini tidak dapat dijustifikasikan karena media tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan tidak memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan investigasi ini. Sederhana karena mereka mengatakan bahwa kepolisianlah yang memiliki kapasitas tersebut. Pertama, argumen ini tidak valid karena seperti yang kita pahami bahwa media merupakan media perantara yang memiliki fungsi yang sangat signifikan khususnya dalam mengedukasi masyarakat. Kita ingin meningkatkan adanya transparansi khususnya dalam proses penculikan ini. Selain transparansi, kami juga ingin adanya pencerdasan dan edukasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat betapa krusialnya kasus-kasus kriminal penegakan hak asasi manusia seperti ini. Contoh seperti kasus yang terjadi pada Munir, ketika identifikasi atau cara media yang tidak detail menjelaskan bagaimana kasus Munir itu berlangsung, bagaimana penculikan itu terjadi, hal ini tidak akan membuat adanya perubahan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Itulah mengapa argumen pertama dari pembicara pertama dan kedua saya sangat penting hal ini untuk bisa mengevaluasi baik itu masyarakat serta kinerja pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia. Ini juga sebagai bentuk dukungan moral dan kampanye penegakan hak asasi manusia untuk mendorong masyarakat untuk mengecam segala bentuk penculikan yang ada yang hanya eksklusif jika diberitakan dengan cara yang detail dan transparan, serta sebagai bentuk perantara untuk mendukung serta melindungi keluarga korban yang terdampak dari adanya penculikan ini. Dan yang kedua yaitu media ini tentu sudah reliable dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi. Hal ini membuktikan mengapa argumen dari pembicara pertama saya bahwa media itu memiliki pengaruh signifikan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah. Namun di sisi lain yang perlu juga kami ketahui bahwa di dalam media tentu akan ada prosedur yang akan mereka lalui untuk menyeleksi apakah informasi ini layak atau tidak layak. Jadi proses check and balance masih akan tetap terjadi di media itu sendiri, dan tim pemerintah gagal untuk mengidentifikasi kenapa media tidak kredibel untuk hal seperti itu. Dan yang kedua, mereka jelaskan bahwa media sangat senang untuk mengglorifikasikan berita secara berlebihan. Jika saya bisa membuktikan kenapa hal ini sangat penting dan sangat menguntungkan masyarakat, tim oposisi wajib memenangkan perdebatan kali ini. Respon pertama, masyarakat cenderung untuk mempercayai suatu berita jika berita itu detail dan jelas sumbernya itu dari mana. Tidak mendetail, masyarakat biasanya sering mengabaikan berita tersebut, atau bahkan di skenario terburuk mereka akan tidak percaya dengan berita yang beredar. Jangan heran kenapa beritaan terkait dengan penculikan itu sangat tidak eksklusif di tengah masyarakat. Respon kedua, jika membaca berita dengan cerita yang kurang detail, hal ini tidak akan melibatkan perasaan dan kognitif dari masyarakat itu sendiri, karena mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap berita yang didapatkan. Simple, karena mereka merasa bahwa anak yang diculik bukanlah anak keluarganya atau bukanlah anaknya sendiri. Komparatifnya, di sisi kami, jika ada berita tersebut dan berisi
diskusi mengenai informasi yang mendetail, perbedaannya terdapat bagaimana kelekatan masyarakat dengan informasi tersebut. Cerita yang mendetail memungkinkan adanya kemampuan pada individu untuk melibatkan proses pengalaman imajinatif mereka, dan mereka akan menggambarkan situasi tersebut di pikirannya. Namun yang lebih eksklusif lagi, di sisi kami, hal ini akan melibatkan proses pengalaman emosional individu yang memungkinkan adanya proses dalam diri untuk meningkatkan keamanan diri, serta membantu proses investigasi yang juga dilakukan oleh kepolisian di kemudian hari. Jadi kami merasa hal itu sangat penting di sisi kami. Dan juga, habis waktunya, thank you. Oke, ya. Saya kasih Enmi dulu nah. Baru karena saya mau kasih pindah, jangan jadi hostnya dulu saya, Amei.